Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 Mantema yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku, mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk kompetensi dasar yang ke-7 atau KD pengetahuan yang ke-7. Pada kali ini yang akan kita bahas tentang kaidah am dan khos, berikut tahsis dan mukhasis. Langsung saja kita masuk ke materi biar waktunya efisien. Anak-anakku, sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam ilmu usul fikih untuk memahami Al-Quran perlukan kajian-kajian kebahasaan yang mendalam, termasuk bukan hanya kajian tekstual, juga kajian kontekstual. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kaidah amr dan nahi yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perintah dan larangan dalam Al-Quran maupun hadis, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang kaidah am dan kaidah khos, berikut tahsis dan mukhasis. Pada materi ini setidaknya nanti kita akan pelajari tentang pengertian am, kemudian bentuk lafal am, kemudian kaidah am. Yang berikutnya pengertian khos, bentuk lafal khos, kebolehan mentahsis lafal am, dan macam-macam tahsis. Untuk prawacana bisa kalian baca di buku kelas 12 fikih yang sudah dipinjamkan oleh Perpus. Kita langsung masuk ke pengertian am. Secara bahasa, am artinya umum atau merata atau menyeluruh. Menurut istilah ada beberapa pendapat ulama usul fikih. Yang pertama, menurut Abu Hasan Al-Bisri menyampaikan yang disampaikan oleh Muhammad Mustafa Al-Amidi, bahwa al-amu huwa lafdul mustaghniqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'in wahidin. Am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau ifrad yang terdapat dalam lafal tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kemudian menurut Al-Sawkani, bahwa al-amu huwa lafdu wudi'a lidalalati ala afradin ghairu mahsuraini ala sabilis sumuli wal istighraqi. Am adalah suatu lafal yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu arti yang dapat terwujud pada satuan-satuan banyak tanpa batas. Sebagai contoh, lafal al-insanu, kemudian dalam surah Al-Asr, karena ada inna kemudian dibaca al-insana. Surah Al-Asr ayat 2 ya. Innal insana lafi khusrin. Ini sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Lafal insan yang artinya manusia dalam ayat ini meliputi seluruh manusia. Maka al-insanu ini berarti am, lafal yang kategori am atau umum. Bentuk lafal am ini ada beberapa bentuk yang dalam bahasa Arab, bahwa ditemukan lafaz-lafaz yang arti bahasanya menunjukkan makna yang bersifat umum atau am. Di antaranya adalah lafal kullu dan jami'a atau jami'an, seperti pada firman Allah surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut.
kullu ini bermakna tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, di sini diartikan bahwa tiap-tiap yang bernyawa berarti semua yang bernyawa. Bisa manusia, bisa hewan dan yang lainnya pasti akan mati. Nah, kullu bermakna am. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, jami'ah di sini diartikan segala, maksudnya seluruh yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia. Nah, ini lafal am dalam kalimat jami'an dan kulun. Kemudian yang kedua, lafal mufrad yang dimakrifatkan oleh al yang menunjukkan jenis tertentu. Nah, ini contohnya dalam surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ya, ini kata zina di sini ditambah dengan, karena menjadi mufrad ditambah dengan al ma'rifah, maka menjadi az-zaniyatu. Di sini diartikan perempuan yang berzina. Nah, karena ada ketentuan lafal yang menunjukkan mufrad dimakrifatkan, maka di sini diartikan atau dimaknai az-zaniyatu waz-zani adalah semua manusia atau semua orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan zina. Berarti ini bersifat umum. Yang ketiga, lafal jamak yang dimakrifatkan dengan al yang menunjukkan jenis tertentu, seperti pada firman Allah jamak ini mutallaqatu, ya, ketambahan al, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak. Nah, ini jamak. Mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci. Maksudnya ini yang dalam ilmu fikih menjadi ketentuan masa iddah bagi wanita yang ditinggal suami, baik tinggal mati maupun cerai. Nah, ini kata-kata wal mutallaqatu ini menunjukkan lafal am, lafal jamak yang dimakrifatkan. Kemudian berikutnya lafal mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah, atau sandaran. Sebagaimana contoh, wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Penjelasan nikmat Allah di sini meliputi segala macam nikmat. Nikmata Allahi, ini idhofahnya. Nikmata Allahi, nikmat dari Allah. Ini yang dimaksud adalah seluruh nikmat, karena wa in ta'udduhu la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak terhitung, maka bermakna umum atau luas atau menyeluruh. Berikutnya isim mausul atau kata sambung yang seperti lafal alladzina, alladzi, allati, allai. Nah, ini bermakna umum. Contoh surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Nah, berarti siapa saja yang menuduh wanita solihah berbuat zina wajib didera dalam 80 dera. Ini tentang hukum hukum orang yang qadhaf, ya, hukum qadhaf, orang yang menuduh zina. Alladzina yarmuna, orang-orang yang menuduh, berarti ini bersifat umum atau am. Berikutnya isim istifham, kalimatnya meliputi ma, man, mata, aina, kalimat yang berupa kalimat tanya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 214.
mata nasrullah, ala inna nasrullahi qaribun. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah itu bersifat umum, berbentuk apa saja dan kapan saja dapat diberikan. Ini pertolongan yang bersifat umum ya. Maksudnya apapun yang menjadi kebutuhan umat manusia, kebutuhan makhluk untuk ditolong oleh Sang Khalik, oleh Allah, itu terekam dalam mata nasrullah, mata kapan, ya, kapan saja. Pertolongan Allah itu kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu yang spesifik, maka itu kategori am. Berikutnya isim nakirah sesudah la nafi, la yang meniadakan, seperti pada sabda Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Maksudnya semua orang muslim yang berpindah dari negara non-muslim ke negara muslim itu setelah Rasulullah tidak disebut dengan hijrah. Nah, la itu bersifat umum atau semenjak itu berikutnya sudah tidak terjadi. Berikutnya lafal yang meliputi kalimat-kalimat yang mengandung arti semua. Misalnya ma'asyara, ma'asyara, ma'asyiro, ammata, sa'iro, kafatan. Ini bermakna am. Sebagai contoh dalam hadis Rasulullah, ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, ini ya ma'syarus syabab, ada kata ma'syara, kalimat ma'syara yang berarti wahai para as-sababi, pemuda. Wahai para, nah, para ini berarti umum karena semua orang yang kategori pemuda itu ditunjuk dalam ayat tersebut. Itulah lafal-lafal am, anak-anakku, bisa kalian pelajari lebih mendalam di buku yang sudah dipinjamkan. Selanjutnya kita akan mengkaji kaidah am. Kaidah am ada empat kaidah am dalam ilmu usul fikih. Yang pertama, kaidah am, al-umumu la yatasawwaru fil ahkami, keumuman tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya kaidah ini masih global. Suatu yang umum itu masih bersifat global, masih bersifat luas, menyeluruh, belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Maka nanti ada khos itu ya, khos atau mukhassis atau takhsis, kelanjutan dari materi ini. Sebagai contoh dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau dalam di Lauhul Mahfuz. Maksudnya adalah semua binatang yang melata di bumi akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Kalimat semua binatang melata, wa ma min dabbatin, ini mengandung pengertian keseluruhan jenis binatang. Jadi tidak boleh hanya menyebut salah satu atau salah dua binatang saja yang akan ditanggung kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-umumu la yatasawwaru fil ahkami, keumuman tidak menggambarkan suatu hukum. Yang kedua, kaidah kedua, al-mafhumu lahu umumun. Makna yang tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksudnya kaidah ini adalah makna yang tersirat dari sebuah kalimat menyimpan arti yang umum atau belum ada sesuatu yang spesifik atau jelas atau kepastian.
Sebagaimana contoh dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Makna tersirat atau yang mafhum yang dapat difahami dari perkataan ufin, kalimat ufin bersifat umum dan ini tidak selalu dalam diksi yang sama. Misalnya harus selalu atau hus atau apa, tapi sangat umum. Bisa di dalamnya ada caci maki terhadap orang tua, penghinaan, perkataan-perkataan yang kotor yang lain, apalagi sampai tindakan fisik. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai al-mafhumu lahu umumun. Makna yang tersirat, yang mafhum itu mempunyai bentuk yang umum. Banyak hal-hal lain yang juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan kepada kedua orang tua. Yang kaidah ketiga, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Nah, kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah. Nah, ini kecuali dalam hal ini adalah tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hanya memerintah, ya, Allah tidak dikenai kewajiban terhadap apa yang diperintahkan. Nah, ini karena memang hukum ini adalah untuk manusia. Kalau manusia memerintahkan, ya dia juga berkewajiban menjalankan. Misalnya perintah untuk melaksanakan sholat, kita juga harus sholat. Dan contoh yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengajak anak untuk sholat, orang tua mengajak anak sholat, dia juga harus sholat. Seorang guru minta untuk peserta didik disiplin, maka dia juga harus disiplin dan sebagainya. Ini perintah itu juga berlaku kepada yang memerintah. Maksudnya bersifat tidak hanya kepada yang diperintahkan, umum. Kaidah yang keempat, yang terakhir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil berdasarkan umuman lafal, bukan karena kekhususan sebab. Pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafal, bukan karena kekhususan sebab. Sebagaimana hadis Rasulullah tentang laut, ya, tentang hukum binatang yang ada di laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut atau tentang hukum laut. Rasulullah menyampaikan airnya suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Nah, ini pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Artinya secara umum di lafaz ini bahwa di lautan itu suci dan bangkainya juga halal. Nah, ini beberapa kaidah ya, 4 kaidah Anak-anakku, mungkin sementara sampai di sini. Untuk host akan saya rekam di video pembelajaran yang berikutnya. Sementara sampai di sini, video ini hanya menyampaikan tentang kaidah Demikian, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami yang saya sampaikan. Dan silakan untuk dipelajari lebih mendalam di buku yang sudah dipinjamkan atau bisa mencari referensi-referensi yang lain. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.